Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagi yang puasa hari ini, mudah-mudahan puasanya menjadi kafar atau penghapus bagi dosa-dosanya selama 1 tahun yang telah lewat. Bagi yang tidak sempat puasa, insyaallah masih ada kesempatan yang lain. Tapi kalau tidak sempat puasa karena uzur, tapi kalau tidak sempat puasa karena memang tidak ingin puasa, itu berarti amruhu ilallah, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa sunnah ya. Puasa sunnah tapi luar biasa ganjarannya. Tukaffiru as-sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, kajian sirah nabawiyah. Kita sudah jelaskan tentang Bai'atul Aqabah al-ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama itu oleh 12 orang kaum Ansar dari suku Khazraj. Kita sudah jelaskan itu, tapi isi daripada Bai'at Aqabah itu seperti sudah kita katakan bahwa isinya lebih kepada perjanjian, ikrar, sumpah yang sifatnya adalah komitmen pribadi. Sifatnya adalah komitmen pribadi. Tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, itu komitmen pribadi. Nah, Bai'atul Aqabah ats-tsaniyah atau Bai'at Aqabah yang kedua ini baru bersifat komitmen mereka untuk membantu Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Kita akan lihat di sini seperti apa kejadian dari Bai'at Aqabah yang kedua itu. Atau Bai'at Aqabah ya, mohon maaf. Bai'at Aqabah yang kedua saya sampaikan, saya tuliskan di sini sebagai tahap yang ketiga. Itu artinya tahap yang ketiga pertemuan antara orang-orang atau utusan Yathrib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampaikan bahwa pertemuan pertama itu terjadi di bulan Dzulhijjah di tahun ke-11 kenabian. Yang bertemu dengan Rasulullah saat itu 6 orang. Lalu musim haji yang ke-12 itu yang datang 12 orang. 5 diantaranya adalah yang datang pertama dan 7 diantaranya masih baru. Lalu tahap yang ketiga pertemuan mereka dengan Rasulullah itu di musim haji bulan Dzulhijjah tahun ke-13 kenabian. Ini artinya menjelang peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah persiapan untuk berpindah. Persiapan untuk pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Yang datang saat itu 70 orang. Tapi ada juga yang bilang yang datang itu 75 orang. Ada juga yang berpendapat yang datang itu 63 orang. Ya, jadi beda-beda pendapat para ulama. Cuman yang saya sampaikan di sini adalah 70 orang. Jadi dari 70 orang itu atau dari 75 orang itu atau dari 63 orang, cek
Agak hilang-hilang suaranya. Baik. Cek. 2 di antaranya itu adalah wanita. Nanti kita akan lihat siapa 2 orang sosok wanita itu. Mereka datang ini sudah terlebih dahulu memeluk Islam di Madinah Al-Munawwarah karena dakwah dari Mus'ab bin Umair. Seperti sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Itu karena dakwah dari Mus'ab bin Umair dan juga ajakan dari 12 orang yang sudah masuk Islam setahun sebelumnya. Lalu di musim haji tahun ke-13 itu mereka bersepakat untuk menolong Rasulullah SAW dari ancaman orang-orang Quraisy. Ini artinya jadi gimana ya? Orang musyrik Quraisy itu mereka kan tidak ingin Rasulullah keluar bersama dengan para sahabatnya meninggalkan Makkah. Mereka tidak ingin keluar. Jadi otomatis kalau ada yang berani untuk menyelamatkan mereka, itu artinya mereka berani menantang kekuatan kaum Quraisy Makkah. Itu artinya mereka berani menantang itu. Makanya nanti kita akan lihat ini ada pamannya Rasulullah yang bernama Al-Abbas. Pada malam pertemuan dengan 70 orang Madinah atau orang Yathrib ini, Al-Abbas ikut di situ. Dan saat itu Al-Abbas belum memeluk agama Islam. Masih dalam agama kemusyrikan. Kita akan lihat. Jadi terjadi kesepakatan rahasia antara mereka dan Rasulullah SAW untuk mengadakan pertemuan rahasia di Aqabah. Waktunya itu pasca melontar jumrah yang pertama atau jumrah Aqabah dari Mina. Dan pertemuan itu disepakati terjadi di tengah malam yang gulita. Jadi kalau diceritakan di situ bahwa setelah lewat sepertiga awal malam itu jadi kurang lebih sekitar jam-jam 12-an atau jam 1. Jam 12 atau jam 1. Itu kalau kita ya. Sepertiga awal malam itu sudah lewat. Kalau sepertiga akhir malam kan sekitar jam 2 sampai subuh. Nah, selanjutnya ini diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Mari kita perhatikan apa yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini termasuk salah satu di antara 70 orang tadi yang dari Yathrib itu. Dan dari riwayat beliau inilah kemudian ditemukan sejarah Bai'ah Aqabah yang kedua itu. Beliau mengatakan kharajna ilal hajj. Pada tahun ke-13 itu kami berangkat untuk berhaji menuju ke Makkah. Wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabati min ausati ayyamit tasyriq. Kami berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Aqabah min ausati ayyamit tasyriq. Jadi di hari tasyriq. Hari tasyriq yang pertengahan kalau katanya di sini ya. Hari tasyriq pertengahan itu berarti tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Hari tasyriq pertama itu tanggal 11. Pertengahan tanggal 12 dan hari tasyriq terakhir tanggal 13. Min ausati ayyamit tasyriq. Wa kanatil lailatu allati wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha. Dan kami bersepakat untuk bertemu itu ya di malam hari. Wa ma'ana Abdullah bin Amr ibn Haram. Kami istilahnya pemimpin mereka itu yang dari Yathrib, yang dari Madinah, dari suku Khazraj itu namanya adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina. Abdullah bin Amr ini adalah sayyid, pemimpin, kepala suku, pembesarnya, min sadatina. Akhadnahu ma'ana, kami mengajak dia untuk ikut bersama kami. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana. Jadi pada saat itu kami memang datang secara diam-diam. Jadi tidak ada yang bisa mengendus bahwa yang datang 70 orang itu datang ke kota Makkah untuk bersepakat dengan Rasulullah. Jadi kayak gimana? Kayak kalau istilah kita mengalir seperti air. Jadi diajak satu persatu. Setelah diajak satu persatu sudah mereka komitmen untuk datang di musim haji tahun ke-13. Itu saja. Nah, kapan diketahui jumlah mereka 70 orang? Itu pada saat mereka sudah berkumpul di Aqabah.
Kenapa demikian? Agar tidak bisa diendus oleh orang-orang musyrik, baik musyrik yang ada di Madinah. Kalau di Madinah yang ancamannya bukan cuma orang musyrik ya, tapi juga orang Yahudi. Jadi mereka secara diam-diam, kaum Khazraj ini karena mereka punya musuh bebuyutan namanya kaum Aus. Jadi mereka diam-diam juga, jangan sampai terjadi peperangan sebelum mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ceritakan bahwa kaum Khazraj ini musuh bebuyutannya orang Yahudi. Orang Yahudi selalu bersatu dengan kaum Aus untuk berperang melawan kaum Khazraj ini. Dan mereka selalu mengatakan bahwa kalau Rasulullah atau Rasul terakhir itu sudah diutus, maka kami akan berperang melawan kalian. Kami akan membunuh kalian, memerangi kalian seperti mana diperanginya Ad dan Tsamud, kaum Ad dan kaum Tsamud. Kita kembali. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina fakallamnahu. Kami kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Amr itu, wa qulna lahu ya Aba Jabir, wahai Abu Jabir, innaka sayyidun min sadatina, Anda itu adalah salah satu pemimpin kami, pembesar kami, wa syarifun min asyrafina, dan salah satu di antara orang yang kami muliakan. Wa inna narghabu bika amma anta fihi antakuna hataban linnari ghadan. Dan kami ingin Andalah yang menjadi hataban linnar, itu istilahnya kayu untuk api. Jadi hataban linnar kalau dulu kan api itu dari mana? Dari kayu kan, dari kayu bakar. Api itu menyala karena ada kayu bakar. Kalau sekarang kan pakai kompor, Pak. Sekarang pakai kompor gas. Kalau dulu kan kayu. Makanya dikatakan di sini antakuna hataban linnari ghadan. Anda ini menjadi kayu bakar untuk api yang menyala besok. Kata mereka, artinya apa? Anda ini menjadi kekuatan besar. Anda ini menjadi sumber kekuatan besar besok di Madinah ini. Mereka katakan seperti itu kepada Abdullah bin Amr ini. Mereka katakan, "Tsumma da'aunahu ilal Islam." Kami mengajak dia untuk masuk Islam. Wa akhbarnahu bimi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyana al-Aqabah. Lalu setelah itu kami beritahukan juga bahwa kami punya janji bersama Rasulullah untuk bertemu di Aqabah. Qala fa aslama wa syahida ma'ana al-Aqabah. Kemudian Abdullah bin Amr ini masuk Islam dan dia ikut bersama kami di Aqabah, wa kana naqiban, dan pada saat itu dialah yang kami jadikan sebagai juru bicara. Nah, kita lihat proses berikutnya. Qala Ka'ab, ini Ka'ab bin Malik masih melanjutkan ceritanya. Fanimna tilkal lailah ma'a qaumina fi rihalina. Malam itu, malam pertemuan dengan Rasulullah itu, nimna fi rihalina. Kami tidur di kendaraan kami. Atau ada juga mengartikan kami tidur bersama kendaraan kami. Artinya mereka tidak cari tempat tidur, tidak berkemah. Mereka tidak berkemah, jadi pokoknya mereka hanya tidur dimanapun mereka ada, di kendaraan-kendaraan mereka. Selanjutnya, fi rihalina hatta idza madha thuluthul laili kharajna min rihalina limi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sepertiga malam pertama itu sudah lewat, kami keluar mengendap-endap ya. Mengendap-endap di malam hari untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natasallalu tasallulal quta mustakhfina. Kami pada saat itu benar-benar keluar dalam keadaan yang tidak bisa diketahui atau diendus oleh orang-orang. Jadi diem. Ini udah kayak perjalanannya apa ya? Nah, intinya tidak bisa diketahui oleh orang pada malam itu. Hatta ijtama'na fi sya'bi indal Aqabah. Kemudian kami berkumpul di suatu daerah di dekat Aqabah. Wa nahnu salasatun wa sab'una rijalan. Nah, kalau di sini dia mengatakan pada saat itu jumlah kami salasatun wa sab'una rijalan. Laki-laki ada 73 orang, wa mra'atani min nisa'ina, dan ada 2 orang wanita. Berarti jumlah totalnya kalau di sini adalah 75. Siapa 2 orang wanita itu? Satu Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab sering dikenal dengan kunyah Ummu Ammarah. Siapa itu Nusaibah? Nusaibah ini wanita tangguh. Nusaibah itu wanita tangguh, dan wanita ini rela mengorbankan 3 orang putranya syahid fi sabilillah.
Nusaibah ini beliau mengikuti atau ikut dalam perang Uhud. Dan di dalam perang Uhud itu dia sempat terluka sampai 7 luka. Sampai 7 luka, dan di ketiaknya juga ada luka panah. Itu Nusaibah. Jadi ini wanita, akan tetapi dia ikut dalam peperangan. Nah, biasanya kalau wanita ikut dalam peperangan itu tugas mereka hanya menjaga kemah. Kalau ini tidak, dia seperti prajurit, maju juga di medan tempur. Dan pada saat itu salah satu putranya bernama Hubaib itu dibunuh oleh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu adalah salah seorang tokoh Quraisy yang pernah mengaku-ngaku juga jadi nabi. Al-Kadzab namanya, pendusta. Dia termasuk orang munafik. Dibunuh oleh itu, akhirnya dia bersumpah, saya harus ketemu di perang Uhud dengan Musailamah. Dan kalau bukan saya yang terbunuh, dia yang terbunuh. Dia kemudian membawa salah satu putranya yang berikutnya namanya Abdullah. Dan akhirnya Musailamah itu kemudian dibunuh oleh Abdullah. Ya, Abdullah putra daripada Nusaibah ini. Jadi ini wanita tangguh luar biasa. Hanya 2 orang wanita yang ikut pada saat itu. Dan di pertemuan atau di Bai'atul Aqabah ini dia datang tidak sendirian, tapi dia datang itu menemani sang suami. Jadi sang suaminya juga ikut di situ. Kemudian salah seorang putranya juga ikut dalam pertemuan Bai'atul Aqabah itu. Lalu wanita yang kedua bernama Asma binti Amr, sering dikenal dengan kunyah Ummu Mani' min Bani Salamah. Dia berasal dari Bani Salamah. Fajtama'na fi sya'bi nantadhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ana. Kami kemudian berkumpul di tempat yang kami sudah sepakati tadi itu dan menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau datang. Wa ma'ahu ammuhu. Ketika beliau datang ternyata beliau bersama dengan ammuhu, pamannya yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa huwa yauma idzin ala dini qaumihi. Ini saya katakan tadi. Pada saat itu Al-Abbas itu masih dalam kondisi musyrik. Belum memeluk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ini ada putranya itu namanya Abdullah bin Al-Abbas. Abdullah bin Al-Abbas itu dikenal sebagai mufassiru as-sahabah, ahli tafsirnya para sahabat, ulamanya sahabat. Itu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas. Sering dikenal juga dengan istilah Ibnu Abbas, dengan nama Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas itu masih anak-anak, masih kecil, tapi sering diminta fatwanya oleh para sahabat yang sudah tua-tua. Jadi dia pernah bercerita bahwa suatu waktu dia sedang bermain-main bersama dengan kawan-kawannya di sumur Zam-Zam, di dekat sumur Zam-Zam, main-main ya seperti anak-anak bocah biasa. Tapi tiba-tiba dia didatangi oleh beberapa orang sahabat yang bertanya tentang Islam kepada beliau. Akhirnya dia berhenti bermain sejenak dan menjelaskan tentang apa yang mereka tanyakan. Setelah itu baru kemudian beliau melanjutkan main-main bersama dengan kawan-kawannya. Itu putra daripada Al-Abbas ini, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan, illa annahu ahabba an yahdura amra ibni akhihi. Pada saat itu karena posisinya Al-Abbas itu meskipun dia masih musyrik, tapi dia tidak ingin keponakannya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin keponakannya itu menjadi sasaran kekejaman orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Jadi dia sama dengan posisinya Abu Thalib. Sama posisinya dengan Abu Thalib, membela dakwah Rasulullah SAW. Tapi dia ingin memastikan, ini kan perjanjiannya, pertemuan ini adalah pertemuan di mana orang-orang Yathrib itu akan berjanji untuk menolong Rasulullah ketika dia pindah ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Jadi Al-Abbas ini hadir dalam pertemuan ini untuk memastikan bahwa mereka benar-benar komitmen dan mereka benar-benar bertanggung jawab apapun yang terjadi terhadap keponakannya ini. Artinya jangan sampai keponakannya ini sudah pindah ke Madinah, ke Yathrib, lalu kemudian ketika ada orang-orang musyrik Quraisy yang ingin macam-macam kepada keponakannya, jangan sampai orang-orang Yathrib yang sudah membawa beliau tadi itu kemudian tidak bertanggung jawab. Makanya Al-Abbas ikut dalam pertemuan itu. Kita lihat, illa annahu ahabba an yahdura amra ibni akhihi wa tawathaqa lahu wa kana awwalu mutakallimin. Dan dia ingin memastikan keadaan atau keamanan keponakannya itu.
Wa kana awwalu mutakallimin, dan dalam pertemuan itu Al-Abbas inilah yang paling pertama diberi kesempatan untuk ngomong atau bicara. Dia yang paling pertama bicara pada saat itu. Maka kemudian Al-Abbas mengatakan, dia mengatakan kepada orang-orang Yathrib yang jumlahnya 75 orang tadi. Dia mengatakan, "Ya ma'syaral Khazraj, wahai sekalian orang-orang Khazraj. Wa kana al-Arabu yusammunal ansara Khazrajan." Pada saat itu orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah Al-Mukarramah menyebut orang-orang Madinah itu, siapapun yang datang dari Yathrib itu disebut sebagai Al-Khazraj. Padahal di sana kan bukan cuma Khazraj saja. Jadi sama seperti apa ya misalnya? Intinya kalau dari daerah tertentu mereka disebut sebagai itu. Mungkin itulah perwakilan dari suku yang terbesar yang ada di sana. Suku yang terbesar yang ada di sana. Misalnya kalau di orang datang dari Jawa, kalau dulu saya masih di Sulawesi, saya pikir semua orang yang datang dari Pulau Jawa itu orang Jawa. Saya pikir semua yang datang dari Pulau Jawa adalah orang Jawa. Jadi dia mau dari Jakarta juga, kami semua orang-orang sana itu mengira seperti itu. Jadi siapapun yang datang dari Pulau Jawa, Jakarta itu kan ada di Pulau Jawa. Jawa Barat juga kan ada di Pulau Jawa. Ternyata sampai di Jakarta baru saya sadar, oh ternyata tidak. Orang-orang Sunda tidak mau disebut orang Jawa. Karena bukan suku Jawa ya. Ya kira-kira seperti itu. Artinya suku yang terbesar itulah yang mewakili. Seperti tadi itu, orang-orang Sulawesi mengenal siapapun yang dari Jawa itu dia orang Jawa. Orang Sunda, pokoknya dia datang dari Jawa Barat, kita sebut dia sebagai orang Jawa. Seperti itulah kondisinya. Nah, Al-Abbas mengatakan, "Ya ma'asyiral Khazraj, wahai sekalian orang-orang Khazraj. Wa kana al-Arabu yusammunal Ansar." Mohon maaf, orang-orang Arab secara keseluruhan ya, yusammunal Ansar, mereka menyebut orang-orang Ansar itu sebagai suku Khazraj. "Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum." Kata dia di sini, "Inna Muhammadan minna," sesungguhnya Nabi Muhammad ini di antara kami, haitsu qad alimtum, kalian sudah tahu posisinya. Maksudnya apa? Al-Abbas ingin menjelaskan kepada mereka, kalian tahu posisi Rasulullah ini seperti apa di Makkah. Di antara kaum kerabat dan keluarganya, meskipun dia tidak seagama dengan kami, tapi kami tetap membela dia. Kira-kira dia mengatakan begitu ya. Kami ini kerabatnya, meskipun tidak seagama dengan dia, tidak mengikuti agama Islam, tapi kami tetap membela dia sebagai keluarga. Tapi untuk orang-orang selain keluarga, mereka sangat memusuhi keponakan kami ini. Jadi artinya kalau kalian mau mengambil ini, berarti kalian harus lebih kuat untuk menjaga dia dibandingkan kami sebagai kerabatnya. Itu satu. Lalu yang kedua, Anda juga harus sadar bahwa ancamannya ini berat. Karena Anda akan melawan orang-orang kafir musyrik Quraisy. Ya, ini yang ingin disampaikan oleh Al-Abbas itu. Haitsu qad alimtum wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'ayna fihi. Dan setiap kali ada yang ingin mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalian juga tahu bahwa yang membela itu adalah kami sebagai keluarga. Fahuwa fi izzin min qaumihi, dan dia ini meskipun kami tidak ikut agamanya, tapi dia ini adalah orang yang dimuliakan sebetulnya di tengah-tengah kaumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu yang harus kita tahu, jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun orang-orang musyrik Quraisy itu memusuhi Rasulullah, tapi mereka tetap mengakui tentang kepribadian beliau, tetap diakui itu. Tidak ada satupun yang tidak mengakui kemuliaan pribadi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada itu. Makanya ketika dulu kita sampaikan pada saat awal-awal dakwah jahriyah itu dilakukan oleh Rasulullah, kita sudah ceritakan pada saat itu bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu ingin membuat satu kesepakatan. Nanti kalau musim haji tiba, orang-orang datang berhaji, ini apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang tentang Muhammad ini? Kita mau sebut dia sebagai tukang sihir atau orang gila? Itu ya, tukang sihir atau orang gila atau apa misalnya. Tapi kan mereka kemudian saling membantah satu sama lain. Kenapa saling membantah satu sama lain? Karena mereka tidak mengakui itu. Mau disebut sebagai tukang sihir, mereka tahu Muhammad itu normal. Mau disebut sebagai tukang syair, mereka tahu juga Muhammad itu bukan tukang syair.
mau disebut sebagai tukang bohong, mereka akui Muhammad itu Al-Amin, tidak pernah berbohong. Itu ya. Jadi mereka tetap mengakui kemuliaan kepribadian Rasulullah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ini juga pelajaran penting bagi kita. Kalau Anda ingin menjadi seorang pendakwah, Anda ingin menjadi seorang yang mengemban agama Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kewajiban dakwah ini tidak hanya dipikul oleh para asatidzah saja, tidak. Tapi oleh semua umat Islam. Siapapun selama Anda mengaku sebagai seorang muslim, Anda punya kewajiban untuk menjadi dai, menyampaikan tentang agama ini. Cuman kita sudah sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa ada dua macam yang namanya dakwah itu. Anda bisa berdakwah bil lisan itu yaitu dengan berceramah, menasihati orang lain melalui lisan Anda. Tapi kalau tidak mampu seperti itu, kepribadianlah yang kita tampilkan, kepribadian kita yang mulia itulah yang kita tampilkan, dan itu disebut sebagai ad-da'watu bil hal. Kalau Rasulullah itu dua-duanya ada. Beliau kepribadiannya sangat mulia, tapi kalau kita ingin menjadi pribadi yang menyampaikan tentang agama Allah, usahakan akhlaknya dulu adalah akhlak yang mulia. Karena kalau Anda akhlaknya tidak mulia, itu repot juga urusannya. Sulit untuk diikuti oleh orang. Ya. Nah, kita kembali. Beliau Al-Abbas mengatakan, wa innahu qad aba illa al-inhiyara ilaikum wal luhuqa bikum. Tapi kata beliau, meskipun kami membelanya, tapi ternyata kami melihat bahwa Nabi Muhammad ini sudah terlalu kuat niatnya untuk mengikuti kalian menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kelihatannya komitmennya sudah sangat kuat. Makanya itulah sebabnya sehingga saya hadir di sini untuk memastikan bahwa dia aman. Ya. Fa in kuntum tarawna annakum wafiquna lahu bima da'utumuhu ilaihi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalika wa ma tahammaltum min dzalik. Jika kalian memang benar-benar berkomitmen sanggup untuk membelanya nanti dari gangguan apapun juga, maka silakan. Saya persilakan, kata dia. Silakan pikul tanggung jawab itu. Tapi kata beliau, wa in kuntum tarawna annakum musallimuhu wa khadhiluhu ba'dal khuruji bihi ilaikum faminal ana fad'uhu. Tapi kalau nanti beliau sampai di Madinah dan ada gangguan dari orang musyrik tapi kalian tidak sanggup untuk membelanya, maka tidak usah pergi, enggak usah. Dari sekarang kalian silakan pulang ke Madinah. Nabi Muhammad tidak jadi untuk mengikuti kalian ke sana. Kalau kalian ragu. Tapi kalau kalian memang benar-benar yakin bisa membelanya, silakan. Saya persilakan keponakan saya Nabi Muhammad untuk mengikuti kalian. Nah, fa innahu fi 'izzin wa man'atin min qaumihi wa baladihi. Karena sesungguhnya di sini bagaimanapun juga masih tetap dimuliakan oleh kami. Qala Ka'ab pada saat itu kemudian mengatakan, faqulna lahu, kami kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad sami'na Ka'ab mengatakan, faqulna lahu, kami mengatakan kepada Al-Abbas tadi itu, qad sami'na ma qulta, kami telah mendengarkan dan memahami apa yang engkau katakan wahai Al-Abbas. Fatakallam ya Rasulullah, fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Maka kemudian beliau Ka'ab ini, mereka mempersilahkan Rasulullah untuk memilih. Silakan wahai Rasulullah, mau pilih yang mana? Mau pilih datang ke Yathrib atau mau pilih tetap tinggal di Makkah Al-Mukarramah? Nah, di sini dikatakan wa hadzal jawabu yadullu ala ma kanu alaihi min azmin wa tasmimin wa syaja'atin wa imanin wa ikhlasin fi tahammuli hadhil mas'uliyatil 'azimah. Imam Abu Barak Furi mengatakan bahwa hadzal jawaban dari orang-orang Yathrib tadi itu ketika mereka menyerahkan semua itu kepada Nabi Muhammad, ini yadullu ala ma kanu alaihi min azmin. Ini menunjukkan kekuatan tekad mereka. Jadi artinya mereka tidak main-main, mereka tidak bercanda, mereka benar-benar serius mengajak Rasulullah untuk pindah ke Madinah. Itu satu. Wa tasmimin wa syaja'ah. Ini juga menunjukkan tentang keberanian mereka untuk menghadapi ancaman seberat apapun. Jadi mereka sudah benar-benar luar biasa. Makanya jangan heran ada ayat yang memuji kaum Ansar itu. Itu ya. Ada ayat khusus yang benar-benar turun untuk memuji kaum Ansar. Satu, dari sisi pembelaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari sisi itharnya mereka. Ithar mereka itu adalah ketika sahabat-sahabat mereka bersama dengan Nabi ini datang ke Yathrib, mereka lebih mengutamakan kepentingan sahabat-sahabat
kaum muhajirin ini dibanding kepentingan pribadi mereka sendiri. Namanya pun juga mereka disebut langsung oleh Allah sebagai Al-Ansar. Al-Ansar itu artinya apa? Al-Ansar itu jamak dari Nasir. Nasir itu artinya penolong. Nasir itu artinya penolong. Al-Ansar itu artinya para penolong. Perhatikan, yang namanya penolong itu kan saat yang lain tidak ada yang sanggup lagi. Saat yang lain tidak ada yang sanggup, saat memang benar-benar upaya sudah menemui jalan buntu, tidak ada solusi lagi, baru kemudian datang orang-orang ini menyelamatkannya. Itu makna daripada kata Al-Ansar itu. Mereka disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kata Al-Ansar. Itu pujian yang luar biasa. Makanya seringkali ketika di Madinah Al-Munawwarah itu bersama dengan Rasulullah, seringkali juga muncul saling bangga diri antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Kami yang menyelamatkan kalian, kata kaum Ansar. Tapi kata kaum muhajirin, kami yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi saling saling berbangga diri sebelum kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi jawaban mereka ini ketika mereka menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Rasulullah, itu artinya menunjukkan komitmen mereka yang kuat, keberanian mereka untuk menanggung resiko, wa imanin, dan keimanan yang kuat. Ini benar-benar sudah kuat keimanannya. Selanjutnya, wa ikhlasin fi tahammuli hadhil mas'uliyah, dan keikhlasan penuh untuk memikul tanggung jawab ini. Benar-benar ikhlas untuk memikul tanggung jawab ini. Al-azimah wa tahammuli awaqibiha al-khatirah, juga dalam kondisi yang sudah sangat ikhlas untuk memikul resiko apapun yang bakal terjadi setelah mereka mengajak Rasulullah SAW bersama mereka di Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya kita lihat apa saja butir-butir bai'ah Aqabah yang kedua itu. Yang saya katakan bahwa ini adalah komitmen untuk menolong Rasulullah, bukan komitmen untuk memperbaiki diri lagi. Kita lihat. Wa qad rawa dzalika al-Imam Ahmad an Jabir mufassalan. Qala Jabir, qulna ya Rasulullah, ma nubayyi'uka, atau ala ma nubayyi'uka. Jabir meriwayatkan pada saat itu mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ala ma nubayyi'uka, apa yang menjadi isi baiat kami ini? Apa perjanjian yang harus kami ikrarkan dalam baiat ini? Kira-kira artinya seperti itu ya. Perjanjian apa, janji apa, ikrar apa yang harus kami sampaikan di dalam baiat ini? Maka qala, Rasulullah mengatakan, 1, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah. Apa artinya as-sam'u wa ta'ah? Sami'na wa ata'na. Sering kita dengar dengan istilah sami'na wa ata'na. Siap mendengar dan siap taat terhadap apapun yang didengar. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, sami'na, siap mendengar. Lalu yang kedua, bukan hanya sekedar siap mendengar. Karena kalau siap mendengar saja, orang-orang musyrik juga seperti itu. Orang-orang kafir juga seperti itu. Tapi mereka itu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak mentaati. Nah, maka perjanjian yang pertama, sumpah yang pertama, sami'na wa ata'na, siap mendengar dan siap mentaati. Artinya masuk akal atau tidak masuk akal, berat ataupun ringan, bisa dipikul ataupun tidak bisa dipikul, dilakukan atau ditaati sepanjang atau sesuai dengan kesanggupan pribadi. Nah, selanjutnya ada juga syaratnya di sini di ujungnya disampaikan, apa itu? Alan nasyati atau fin nasyati wal kasal. Baik dalam keadaan sedang semangat atau dalam keadaan sedang malas. Ini kalau kita kan kadang-kadang beda, Pak. Lagi semangat kita ibadah. Lagi semangat kita sedekah. Lagi semangat kita ikut pengajian. Lagi semangat kita belajar. Tapi giliran lagi malas, ditinggalin itu semuanya. Lagi malas nih, enggak tilawah dulu hari ini Itu ya. Lagi malas ini, enggak sedekah dulu kemarin juga udah banyak sedekahnya. Ya, apalagi lagi malas ini, nggak usah menuntut ilmu, ntar juga ada di YouTube-nya misalnya. Seperti itu. Kalau sekarang begitu ya. Udah nggak usah dengar, nggak usah ikut di masjid misalnya, nggak usah dengarkan secara langsung misalnya. Ntar juga nanti tinggal lihat siaran ulangnya, kan masih ada tuh di YouTube misalnya.
Padahal setelah itu nggak tahu, ditengok-tengok lagi nggak itu YouTube-nya, nggak pernah dibuka lagi. Jadi dalam kondisi yang sedang semangat, dalam kondisi yang sedang malas, tetap prinsip sami'na wa ata'na itu harus diterapkan. Itu janji atau komitmen yang pertama. Jadi pelajaran apa dari komitmen pertama ini? Kalau kita sebagai seorang muslim, ingat, yang namanya malas dan semangat itu pasti akan terus datang silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kondisi semangat kan gak ada masalah kita ibadah. Tapi yang menjadi permasalahannya dalam keadaan yang sedang malas. Nah, disitulah tantangannya. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya ganjaran itu akan selalu berbanding lurus dengan beratnya amal yang kalian lakukan. Artinya, kalau Anda dalam kondisi yang sedang malas, tapi Anda tetap bisa mempertahankan amal soleh, itu pahalanya lebih besar. Itu pahalanya lebih utama. Kenapa? Karena Anda punya perjuangan yang lebih berat ketimbang daripada amal soleh yang biasa Anda lakukan dalam kondisi Anda sedang semangat. Ya, itu yang pertama. Lalu selanjutnya, al-bunudus tsaniyah wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Apa itu an-nafaqah? An-nafaqah itu artinya berinfak atau menafkahi. Siapa yang harus dinafkahi? Semua yang wajib untuk dinafkahi. Tentu yang paling pertama adalah menafkahi keluarga. Itu tentu yang paling pertama. Tapi yang dimaksud di sini, ini adalah membantu untuk menafkahi dakwah Rasulullah SAW. Makanya ketika mereka tiba, kaum muhajirin itu tiba di Madinah Al-Munawwarah, saat Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, ada seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, karena sudah berjanji di sini, sudah berjanji untuk memberi nafkah. Maka apa yang terjadi? Dia mengatakan, seluruh kekayaan saya ini kita bagi dua. Anda ambil separuhnya kekayaan saya ini. Dan kalau Anda ambil separuhnya kekayaan saya ini, Anda tidak bekerja sampai Anda mati juga, wahai Abdurrahman bin Auf, insya Allah itu cukup. Kalau kita kan repot seperti itu, nggak bakalan dapat seperti itu ya Pak. Harus kerja Pak. 3 bulan saja kita tidak kerja, itu seperti apa modelnya itu? Ya. Nah ini dikatakan oleh sahabat itu, Anda silakan ambil separuhnya, dan separuhnya itu Anda pakai untuk hidup, tidak usah bekerja, tidak usah cari nafkah, itu sudah cukup insya Allah. Nah kemudian tawaran yang kedua, apa katanya? Saya punya 4 orang istri. Silakan kamu pilih. Dari 4 orang istri saya itu, siapapun yang kamu pilih, saya akan ceraikan, kamu tunggu masa idahnya, nikah itu. Ya. Kenapa? Sudah terlanjur berjanji. Tapi bukan juga berarti terpaksa ya. Bukan juga berarti terpaksa. Tapi artinya bahwa mereka benar-benar komitmen dengan ini. Tidak ada beban sama sekali dengan isi perjanjian ini. Makanya dengan mudah juga mereka bisa menawarkan seperti itu. Nah sehingga di dalam ayat, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum Ansar itu, Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mendahulukan kepentingan sahabat kaum muhajirin. Jadi tidak peduli dulu dengan kepentingannya, walau kana bihim khassasah, meskipun sebetulnya mereka butuh. Masih ingat juga kisah tentang seorang sahabat Ansor yang Rasulullah pada saat itu kedatangan tamu. Lalu kemudian sebelum Rasulullah menawarkan tamu itu kepada para sahabatnya, Rasulullah terlebih dahulu mengutus utusan ke rumah beliau untuk mencari tahu ada apa di rumah, ada nggak yang bisa dipakai untuk menjamu tamu ini. Ternyata semua istrinya menjawab sama, tidak ada apa-apa. Akhirnya Rasulullah menawarkan tamu itu kepada para sahabatnya. Dan yang mengambil atau bersedia pada saat itu adalah seorang sahabat Ansor, saya lupa namanya. Dan sahabat Ansor itu tidak juga tahu kalau di rumah tidak ada apa-apa. Intinya dia ambil dulu itu. Saya siap untuk menjamu tamu itu malam ini. Begitu dia pulang ke rumah, ternyata tanya istrinya, ada makanan apa enggak? Ada, tapi untuk kita malam ini. Untuk kita malam ini katanya. Ya sudah, kata sahabat itu, matikan lampu, ajak anak-anak, atau bunyikan piring di dalam. Matikan lampu, bunyikan piring di dalam, kemudian makanan itu bawa keluar. Jadi seolah-olah kita sedang makan bareng-bareng.
sedang makan bareng-bareng, itu ya. Jadi didengarkan bunyi piring oleh tamu ini, akhirnya dia makan dengan lahapnya. Perhatikan juga ya. Dijawab oleh istrinya bahwa ada, tapi persediaan makan untuk kita malam ini. Kita malam ini itu artinya untuk sahabat itu, untuk istrinya dan anak-anaknya. Tapi semua makanan itu dikasih ke tamu ini. Habis nggak sama tamu itu? Habis sama tamu itu. Habis sama tamu itu, apakah tamu itu yang terlalu banyak makannya? Tidak, bukan tamu yang terlalu banyak makannya, tapi persediaan makanan mereka untuk satu keluarga sedikit sekali. Hanya senilai satu porsi untuk satu orang, makanya habis dimakan. Itu dikasih untuk satu orang. Artinya dalam kondisi yang sangat terbatas sekalipun, tetap saja mereka lebih mengutamakan orang lain. Itu pujian Allah kepada kaum Al-Ansar, luar biasanya. Dan semua itu berawal dari sini ya, alan nafaqati fil usri wal yusr. Dalam keadaan sedang susah atau dalam keadaan sedang mudah, sedang lapang, nafkah itu, infak itu, sedekah itu, membantu itu tetap harus ada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Semua mereka berjanji untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar kita semua sudah tahu ya. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan dosa dan maksiat. Selanjutnya, wa 'ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi laumata laim. Kalian tetap menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala apapun resikonya. Anda mau dihina, Anda mau dihujat, Anda mau diperangi, intinya Anda harus komitmen untuk tetap menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam atau apapun resikonya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, wa 'ala an tansuruni idza qaddamtu ilaikum. Nah, ini yang kelima ini, dan agar kalian itu menolongku, membantuku idza qaddamtu ilaikum, saat nanti aku datang ke kalian, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum walakumul jannah. Dan kalian harus melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, istri-istri kalian, anak-anak kalian. Itu ya. Jadi anggap saya ini sebagai keluarga kalian. Sebagaimana kalian selama ini melindungi diri kalian sendiri dari berbagai macam bahaya dan ancaman, melindungi istri kalian dari ancaman, melindungi anak-anak kalian dari ancaman dan bahaya, seperti itu pula lah kalian harus melindungiku dari berbagai macam bahaya. Nah, maka jika kalian komitmen dengan ini, maka kata Rasulullah, walakumul jannah, maka ganjaran bagi kalian adalah surga, kata Rasulullah SAW. Makanya mereka ini sudah mendapatkan jaminan, termasuk sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka juga sudah ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 isi perjanjian atau bai'atul aqabah itu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, pada tema yang berikutnya insyaallah. Sebelum kita selesaikan atau cukupkan, ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.